seringkali saudara, hidup kita kalau saudara baca di Alkitab, itu selalu diibaratkan sebagai sebuah pohon. Benar nggak saudara? Ya, tentang kalau berbicara tentang benih, ya, benih yang ditabur itu tentang apa sih? Itu tentang sebuah tanaman, sebuah pohon saudara. Ya. Kita hari ini mau belajar sebagai sebuah pohon atau sebuah benih. Kita ini destininya itu adalah untuk ditanam, saudara. Hari ini tema saya adalah planted not buried. Artinya apa? Tertanam, bukan terkubur, saudara. Planted apa artinya? Sebuah tanaman, sebuah benih itu harus ditanam, saudara. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertumbuh. Karena benih itu hanya sebuah potensi, saudara. Bisa diibaratkan sebagai sebuah potensi. Belum bisa dinikmati. Kita nggak bisa kan ngomong, saya mau makan benih durian misalnya. Nggak bisa, saudara. Saya mau makan benih mangga. Nggak bisa, saudara. Benih itu belum bisa dinikmati. Yang namanya benih itu adalah potensi yang tersimpan dalam sebuah buah atau pohon itu, saudara. Nah, Tuhan pun sama. Tuhan memberikan kita semuanya ini adalah sebuah benih. Artinya saat kita diciptakan, saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita ini punya potensi yang bisa Tuhan pakai. Karena Tuhan ini punya destiny untuk setiap potensi kita, amin. Kalau kita punya potensi untuk misalnya untuk berkhotbah, atau saudara punya potensi untuk menjadi pengusaha yang hebat, untuk memberkati banyak orang, ini harus dikembangkan. Tidak bisa seorang terlahir dengan sebuah, lahir langsung menjadi pengkhotbah yang hebat. Enggak ada, saudara. Lahir langsung menjadi pengusaha, tidak ada, saudara. Jadi benih ini perlu ditanam supaya destininya boleh tercapai. Amin. Saudara, kita mau baca terlebih dahulu dalam Mazmur 92 ayat 13 dan 14. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan sepian. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the court of our God. They shall still bear fruit in all age. They shall be fresh and flourishing. Mereka yang tertanam di rumah Tuhan akan berkembang, bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan di sini. Mereka akan terus dan masih menghasilkan buah bahkan pada masa tuanya. Mereka akan tetap segar dan terus berkembang. Saudara, orang yang tertanam dalam rumah Tuhan itu akan menghasilkan buah yang tetap, saudara. Karena apa? Di sini dikatakan sampai masa tuanya pun mereka akan tetap berbuah. Jadi jangan ada di sini yang berkata, saya kan sudah berumur, saya kan udah tua. Yang lain aja yang diutus, yang lain aja yang menginjili. Enggak, saudara. Karena di sini dikatakan kalau engkau ditanam di rumah Tuhan, engkau akan terus berbuah. Dan buah itu akan dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudara, Mazmur 92 ayat 13, terjemahan bahasa Indonesia berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara tahu, sebuah pohon kurma, saya baca. Pohon kurma ini termasuk pohon yang dia ini sangat kuat dan bisa berdiri di padang gurun sekalipun. Ya, saudara, kalau saudara lihat pohon kurma ini, seringkali ini adalah tanaman padang gurun. Bahkan di dalam kekeringan pun dia bisa bertumbuh. Tidak banyak tanaman atau pohon yang bisa ditanam, saudara, di padang gurun. Tapi kalau kita belajar, di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma.
Sebuah benih pohon kurma saat ditanam sepertinya terkubur, saudara. Sepertinya ini pohon tidak akan pernah tumbuh ke atas. Karena apa? Dia memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk apa? Dia terus membangun, menumbuhkan akarnya untuk mencari yang namanya air. Kalau di padang gurun, nyari airnya itu bisa puluhan meter, saudara. Kalau di Indonesia, saya seringkali kalau di rumah nih, saya nggak sengaja ngelempar misalnya ya biji jeruk gitu ya saudara ya, dilempar ya di Indonesia nih saudara ya, dilempar di tanah. Itu gampang banget tumbuh saudara. Karena apa? Tanahnya subur sekali, mengandung banyak air. Tapi kalau yang namanya pohon kurma, tanahnya itu kering. Jadi dia perlu yang namanya untuk berusaha menembus dan mencari yang namanya sumber mata air itu saudara. Gak mudah perjalanan pohon kurma ini saudara. Untuk mendapatkan air dia perlu berjuang. Bahkan mungkin dengan air mata istilahnya, kok gak ketemu-ketemu. Waktu saya ini sudah lama banget, kalau gak ketemu saya bukan menjadi tanaman yang tertanam, tapi menjadi benih yang terkubur. Saudara, saudara dia terus mencari dan mencari dan mencari yang namanya sumber mata air. Dan saat dia menemukan mata air yang di dalam itu, dia akan terus membuka yang namanya benih itu. Dan dia bertumbuh ke atas. Mungkin prosesnya lama. Tapi percayalah, benih yang terkoneksi ke akar, dengan akarnya terkoneksi ke air, itu akan bertumbuh dengan lebat. Saudara, setiap kita boleh ada di tempat ini. Kita mungkin boleh ada dimanapun. Di gereja manapun mungkin, di persekutuan manapun. Tapi yang perlu dipertanyakan, apakah kalian di tempat itu tertanam atau terkubur, saudara? Saya pengen hari-hari ini kita sedang belajar, saudara, tentang gembala, tentang domba, tentang kasih. Saudara. Ini berbicara tentang sebuah gereja, saudara. Gembala, tadi dikatakan saudara, saudara baca deklarasi, kita diberikan apa? Tongkat gembala. Artinya berbicara kita ini harus mulai menggembalakan orang saudara. Kita harus menggembalakan orang, tapi seorang gembala tidak akan bisa menggembalakan dombanya orang lain, betul nggak ini saudara? Saya punya kambing saudara, saya ngasih makannya ke kambing saya. Kambing saya akan mendapatkan makanan yang semestinya. Karena apa? Karena dia punya gembala. Kalau kambing yang di luar, yang liar, ya saya tidak punya tanggung jawab. Atas gembala, atas kambing-kambing yang ada di luar sana. Kita juga saudara. Kita harus belajar tertanam. Artinya apa? Berarti saya nggak boleh dong dengerin di YouTube tentang misalnya ya, saudara ini ngomong tentang jemaat ya saudara ya. Saya nggak boleh dengerin khotbah tentang orang lain, boleh saudara. Tapi yang namanya tertanam itu harus di sebuah atau di satu tempat. Di mana engkau mendapatkan makanan setiap saat, setiap waktu. Kalau sekali-sekali itu namanya jajan. Ya kan saudara? Kita kalau makan jajan itu sekali-kali. Tapi kalau namanya tertanam, bertumbuh itu di rumah. Kita makan di rumah, di mana dimasakkan oleh suami. Suami ya, ada sekarang ya suami yang pintar masak banyak saudara. Dimasakin oleh istri, dimasakin oleh pembantu siapapun. Tapi itu di rumah.
memastikan setiap makanan yang dimakan oleh kita itu adalah yang terbaik. Saudara, kalau masak ya, seringkali kalau kita makan gorengan ya, wah apalagi gorengan nih. Gorengan, orang Indonesia tuh nggak bisa hidup tanpa gorengan, saudara. Percayalah, kita pengen makan sayur, saya ini pengen makan gado-gado aja lah, saya makan sayur. Tapi begitu lihat ada bakwan di depannya ya saudara ya, ada yang namanya, aduh macam-macam itu ya saudara ya. Tadinya pengen saya cuman makan sayur aja, saya mau ngurangi gorengan. Tapi ternyata aduh menggoda sekali yang namanya gorengan. Tapi gorengan yang ada di luar, kita nggak pernah tahu minyak yang dipakai itu minyak apa. Benar nggak? Bahkan ada yang ngomong, waduh itu bisa kering banget. Minyaknya dikasih plastik lah dan lain sebagainya. Aduh saya nggak tahu. Hah masa sih dikasih plastik? Iya. Makanannya sehat atau tidak untuk tubuh kita, kita tidak pernah tahu. Tapi coba kalau saudara masak di rumah, saudara pasti pakai minyak yang baik, terbaik, diusahakan yang terbaik supaya apa? Supaya tubuh kita ini sehat. Saudara, belajar untuk tertanam. Kalau saudara di tempat ini, saudara mendapatkan makanan tiap hari. Saudara merasakan diberkati dengan apa yang ada di tempat ini. Saudara harus belajar tertanam. Belajar tertanam itu apa? Saudara harus mulai terkoneksi. Terkoneksi dengan siapa? Harus terkoneksi dengan Tuhan. Ingat saudara. Saudara kalau di sebuah tempat, saudara ngomong saya bertumbuh karena saya terkoneksi dengan hamba Tuhannya. Saya ini makan bareng dengan hamba Tuhannya. Saya ini kenal baik dengan keluarga hamba Tuhan. Kalau engkau datang ke sebuah tempat dan engkau hanya melihat hamba Tuhannya, artinya kita ini belum terhubung yang seharusnya. Harusnya saat kita tertanam di sebuah tempat, kita harus makin bertumbuh dan makin cinta kepada Tuhan kita. Percayalah saudara, kalau engkau mau menanam, cuman melihat hamba Tuhan, dan engkau hanya pengen tahu karena karena di sini rame, karena di sini asik suasana, karena di sini saya ketemu teman-teman. Saudara, itu artinya engkau tidak terkoneksi ke dalam seperti pohon kurma tadi. Engkau hanya cuman terkoneksi dengan orang-orang di sekitarmu. Dan akarmu itu tidak ke dalam. Akarmu itu cuman ke samping. Itu tidak akan membuat engkau kuat. Saat nanti ada angin datang, ada apapun halangan rintangan yang datang, percayalah pohonmu itu akan gampang tumbang. Sepertinya bertumbuh, tapi gampang tercabut. Ini menjadi perenungan saya juga saudara. Hari-hari ini saya pengen iya. Saya ini sudah mengikut Tuhan sudah sekian lama. Dari lahir sudah Kristen lah ya saudara ya. Karena keluarga saya Protestan. Saya lahir baru, saya dibaptis dari SMP saudara. Tapi saya bertanya, saya ini sudah tertanam dengan kuat belum ya? Apakah saya ini terkoneksi dengan Tuhan sepenuhnya? Atau saya ini masih hanya cuman akarnya gampang tercabut ya? Ini menjadi perenungan buat setiap kita hari-hari ini. Harusnya kalau kita lihat saudara, tantangan di depan makin banyak. Dunia kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 3 tahun, 5 tahun ke depan. Itu bisa berubah dengan sangat cepat. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Kalau kita tidak tertanam dengan kuat,
kita akan mudah tercabut, saudara. Hari ini saya berkata kepada setiap saudara, mari belajar tertanam. Saudara, banyak teman-teman kita yang dari luar kota, saudara. Waktu kemarin yang ngomong sama Ibu Nani. Bu, saya ini mendapatkan nutrisi makanan ini dari tempat ini. Orangnya ada di luar kota. Orangnya ada di Surabaya, ada di Jakarta. Tapi mereka ngomong, tapi saya mau ambil komitmen, Bu. Saya pokoknya setiap bulan, sekali saya pasti harus datang ke tempat ini minimal. Atau ada yang ngambil, saya pokoknya setiap Selasa, saya pasti harus datang ke tempat ini. Karena apa? Karena saya tertanam di tempat ini. Kalau saya pas gak bisa, karena dengan jarak saya streaming. Tapi itu terus, setiap pengajaran, setiap makanan yang ditabur, dimakan, dikunyah, direnungkan. Itu yang akan membuat setiap pribadi kita bertumbuh mengenal Tuhan, saudara. Saudara ada di tempat ini, bukan diajar untuk mengenal Ibu Nani misalnya. Atau mungkin Ibu Ina. Enggak, saudara. Saudara ada di tempat ini harus lebih mengenal Tuhan. Tahu makanan kesukaan hamba Tuhan, boleh enggak? Boleh, saudara. Tapi esensinya bukan itu. Esensinya kita hari-hari ini harus makin terhubung dengan Tuhan. Supaya pohon kita ini boleh bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh, tapi harus berbuah, saudara. Itu yang namanya pohon kurma, saudara. Saudara, kita mau teruskan, saudara. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya baca ya, saudara ya. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudara. Jangan andalkan hamba Tuhan. Jangan andalkan manusia. Karena yang berdiri di tempat ini terbatas, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosanya, saudara. Kalau saudara datang ke sebuah tempat, saudara hanya melihat pribadi atau figur orangnya, saudara. Saudara suatu saat, saudara akan dikecewakan. Itu seperti pohon yang berakarnya cuma tipis adanya di permukaan. Begitu ngelihat orangnya melakukan kesalahan, atau kita ngelihat, aduh misalnya saudara ada figur ya saudara ya, teman saudara mungkin yang saudara hormati gitu, ngajakin saudara, ayo datang yuk ke tempat ini, atau datang ke gereja ini, datang ke sini. Ternyata teman saudara ini melakukan sebuah dosa atau sebuah kesalahan, saudara percayalah, saudara juga pasti akan ikut tercabut. Kita harus tertanam kuat di dalam. Dan kita hanya mau mengandalkan Tuhan sebagai sumber air kehidupan itu. Orang yang mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan akar-akarnya itu akan merambat ke tepi batang air. Terus haus mencari Tuhan. Ada lagu kan saudara? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Itu harusnya saudara. Saat kita tertanam, kita ini akan haus dan haus.
Haus untuk apa? Haus untuk baca firman. Haus untuk berdoa. Haus untuk mencari kebenaran Tuhan. Karena apa? Dia yang kita andalkan. Bukan cari hamba Tuhan, saudara. Sekali lagi, jangan cari hamba Tuhan. Carilah Tuhan lebih dari segalanya. Dialah jawaban atas setiap doa kita. Hamba Tuhan ini terbatas, saudara. Hamba Tuhan itu ada di tempat ini kan. Kalau kita perlunya saat kita ada di tempat yang jauh, saudara. Saudara mungkin lagi pergi ke luar negeri. Saudara perlu pertolongan misalnya. Gak bisa kan hamba Tuhannya. Misalnya, Ibu Nani tolong datang ke tempat ini. Tolong saya. Gak bisa. Orang yang paling dekat dengan saudara. Pribadi yang paling dekat. Itu apa? Tuhan. Karena dikatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Saudara. Semua kita bisa berdoa kan? Saudara bisa minta pertolongan Tuhan setiap detik, setiap waktu. Tadi firmannya, lagunya apa? Ya Tuhan tiap jam, bukan cuma tiap jam. Tiap detik, tiap waktu. Saat kita berdoa, kita panggil namanya, Dia hadir, saudara. Makanya kita perlu hanya mengandalkan Tuhan. Karena itu yang akan membuat pohon kita ini bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang menaruh harapan atau bergantung hanya pada Tuhan, mereka seperti pohon yang tertanam, bukan terkubur. Senggol kiri kanannya, katakan harus tertanam, jangan terkubur. Kalau terkubur, saudara cuma jadi batang atau tongkat, saudara, nggak akan pernah bisa bertumbuh berbuah. Ya. Akar kita ini harus kuat. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara. Hari-hari ini koreksi, saudara. Akarmu ini nyambungnya kemana? Apa yang membuat kesukaan kau datang PW tiap pagi di tempat ini? Akarnya apa, saudara? Tersambung kemana? Terhubung kemana? Pastikan itu terkoneksi di dalam Dia. Di dalam Tuhan, maka kita akan dibangun di dalam Tuhan. Dan iman kita akan makin teguh. Makin teguh, saudara, iman kita. Saudara, ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita akan bertumbuh di dalam Dia, saudara. Dan kita akan mempunyai yang namanya, yang kemarin difirmankan Ibu Ina, kita punya kasih, bisa punya kasih, itu kita harus terkoneksi dulu dengan Tuhan. Percayalah saudara, saat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, kasih kita ini cuman kasih transaksi. Saya sangat diberkati dan melekat itu yang namanya kasihnya cuman transaksi. Kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Aku sudah mengasihi kamu, kenapa kamu menipu aku? Nah, itu transaksi, saudara. Kalau kita tidak terhubung dengan nutrisi, kasih agape, atau kasih yang hanya dipunyai oleh Tuhan, percayalah tidak akan pernah ada kasih yang keluar dari hati kita. Semuanya transaksional. Cara engkau mengasihi, cara engkau memberi sesuatu. Mungkin, saya sudah berkorban banyak untuk gereja ini. Nah kan, transaksi lagi kan. Saya sudah menabur untuk tempat ini, untuk gereja ini. Kenapa saya tidak dihargai pendapat saya? Saudara,
Itu namanya transaksi. Makanya dasarnya harus berakar di dalam Tuhan. Sehingga cara kita memberi, cara kita mengasihi, cara kita berdagang, cara kita melakukan segala sesuatu, itu akan berbeda. Karena benih, nutrisi yang kita ambil itu dari Tuhan. Bukan dari hamba Tuhan. Nutrisinya bukan dari hamba Tuhan. Nutrisinya dari surga. Kalau saudara, benih saudara, pengen bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda, pastikan engkau tertanam dalam sebuah komunitas atau sebuah persekutuan atau sebuah gereja di mana engkau menjadi lebih terkoneksi dengan Tuhan. Jangan engkau mencari sebuah tempat karena engkau pengen terkoneksi dengan orang-orang. Jangan engkau bertumbuh atau jangan engkau tertanam di sebuah tempat karena engkau pengen mendapatkan sesuatu dari hamba Tuhan. Itu adalah dasar yang salah, saudara. Kita tidak akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Di sini semua pengen bertumbuh sampai tua tadi, ayat yang pertama tadi. Sampai tua terus berbuah lebat. Siapa yang mau angkat tangan? Yang enggak mau enggak apa-apa. Saya pengen, saudara. Saya melihat, ini bukan tentang hamba Tuhan ya saudara ya. Kita lihat tentang orang-orang yang ada di tempat ini yang sudah menjadi pelopor untuk tempat ini, misalnya Ibu Nani dan tim yang ada. Saya ini salut saudara. Mereka itu bisa punya iman yang kuat, bukan hanya saat mereka awal-awal membentuk persekutuan ini. Tapi bahkan sampai sekarang, buahnya ini boleh dinikmati oleh banyak orang saudara. Saya kagum dengan imannya. Saat saya misalnya lemah, saya ngelihat sih, yang kita lihat itu memang figur yang nyata saudara. Seringkali Tuhan itu adalah, aduh aku gak bisa lihat Tuhan gitu. Saya cuma bisa ngelihatnya hamba Tuhan, boleh gak? Boleh saudara. Tapi itu cuma untuk representasi Tuhan yang hadir saudara. Itu hanya gambaran, oh Tuhan kok bisa bekerja lewat hamba Tuhan ini. Berbuah dengan lebat, saya pasti bisa. Itu saudara. Sampai masa tuanya bisa dinikmati buahnya saudara. Orang yang tertanam, dia akan tumbuh menghasilkan buah pada musimnya. Dia tidak akan pernah layu daunnya. Mazmur 1 ayat 3 ini saudara. Dan apa yang diperbuatnya akan menjadi berhasil. Semuanya mau saudara? Kita mau baca bersama-sama ya. Bangkit berdiri, boleh? Kita mau perkatakan Mazmur 1 ayat 3. Tuhan jadikan setiap kami pohon-pohon yang tertanam di hadirat-Mu. Jadikan setiap kami pohon-pohon yang terkoneksi dengan Engkau. Kami percaya Mazmur 1 ayat 3 ini akan digenapi dalam hidup kami saat kami terhubung dengan-Mu. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 3. 2, 3. Iya diganti saya ya. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat saya berhasil. Sekali lagi ya saudara ya. 2, 3. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat saya berhasil. Saudara, percayalah apapun yang akan kita hadapi, kita lewati, setiap musim dalam hidup kita, kita akan tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, tentang tertanam ya. Setiap orang pasti pengen kan berbuah. Nah, tidak bisa berbuah kalau tidak ditanam ya. Nah, tapi misalnya ya sudahlah, aku akan ditanam di gereja A. Ya, udah ditanam nih. Belum sampai berbuah dicabut. Bisa enggak? Bisa. Ditanam di gereja B. Belum sampai berbuah dicabut lagi ke gereja C. Belum sampai berbuah nih dicabut lagi ke gereja yang lain. Saudara, kalau seperti itu bisa mati akhirnya pohon itu, ya kan? Pernah nggak saudara itu mendapatkan membeli satu tanaman ya, yang dipindah dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, lama-lama layu dan mati. Nah, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, aku ini harus ditanam di mana? Di gereja mana? Ya. Nah, kalau engkau betul-betul aku merasakan, aku mendapatkan makanan setiap kali di gereja ini. Sudah di gereja itu. Nah, yang tadi Freddy katakan, boleh nggak dengerin khotbah-khotbah dari yang, oh boleh. Ya. Tetapi yang namanya tertanam itu adalah memberikan kontribusi. Ya. Saudara, kalau saya katakan kontribusi, jangan berpikir, oh jadi kalau misalnya ke gereja itu harus memberi perpuluhan di situ, apa-apa memberikan uangnya ke situ, ini pikirannya uang aja. Bukan, saudara. Apa artinya kontribusi? Kontribusi ikut ambil bagian ya, dalam seluruh kegiatan yang ada di gereja itu. Misalnya contoh, kalau ada pemahaman Alkitab ya ikut. Kalau ada PW, usaha untuk ikut ya. Jadi mengisi hidup. Itu namanya berkontribusi. Terus yang lain, aku mau berkontribusi. Artinya bisa saja saudara memperhatikan saudara-saudara yang lain. Aku lihat orang ini, saya lihat ya, orang ini setiap PW misalnya ya, sudah punya lokasi sendiri, sudah punya tempat sertifikat sendiri. Misalnya contoh, Mak Yo itu sertifikatnya di situ, selalu duduknya di situ. Ibu Ina selalu di sini ya. Ini seolah-olah ya, itu Tante Guatlan di situ, Pak Ceto di situ. Kayaknya sudah punya tempat sendiri-sendiri. Nah, sampai suatu saat saudara tuh melihat, loh tempatnya kok kosong. Ya. Kenapa ya? Kenapa dia tidak datang? Nah, itu namanya salah satu hal yang namanya kontribusi. Ikut ambil bagian karena merasakan ini tempat saya. Ini hidup saya di sini. Itu. Contoh yang kedua. Saudara lihat di sini kadang-kadang saudara kalau udah selesai itu air minum nggak dibuangin tuh. Ya. Sudah diminum, taruh di situ, pulang saja ya. Kadang-kadang enggak diambil dan dibuang ke tempat sampah. Lalu saudara, oh kurang ajar ya, wis kasih minum koyak, barangnya enggak dibuang. Nah jangan begitu. Oh ya sudah, kita ambil, taruhlah di tempat sampah. Kemarin ada pengalaman saya ya. Saya pergi dengan anak-anak nih, pergi makan, terus pada saat mereka sudah turun, saya lihat mobil saya kok kotor. Kotor bukan karena anak-anak ini numpang ya, tapi memang kotor belum dibersihin. Terus saya ngomong sama Edi, ini kudu bersihin, ada tisu-tisu kayak gini nih. Saya tuh ngomong gitu sama Edi, diambil, pruk dibuang di situ. Jadi nggak taruh di sampah nih, diambil dibuang. Lalu si Chris lihat, si Chris ngambilin. Terus taruh di tempat sampah. Saya bilang gini, nggak pantas satu. Saya bilang kamunya ini kan kewajiban kamu sebetulnya. Masa dibuang di jalanan, walaupun di Gracia ya. Tuh lihat tuh,
Koh Kris ngambilin bekasnya punya kamu, buangin, taruh di tempat sampah. Ini namanya kontribusi ya. Merasakan tempat ini rumahnya Tuhan saya ya. Jadi kalau kotor ya saya akan berusaha untuk membersihkan. Nah, kalau pergi ke kamar mandi misalnya, beraratan semuanya misalnya, loh kok kotor kayak gini ya, terus kita ngambil pel, nah, itu kontribusi namanya. Jangan merasakan di sini sudah ada OB ya, tapi kita ikut ambil bagian, lalu kita berusaha untuk menjaga kebersihan. Nah ini kontribusi namanya. Ini teori yang kita lihat. Tapi satu hal yang kita bisa tahu, kalau kita memperhatikan akan sesama kita yang datang, lalu kita bisa, ini kok kelihatan orang baru. Saya kan tidak mungkin bisa melayani saudara dengan maksimal gitu ya. Apalagi saya itu orangnya suka nggak teliti itu kalau sama muka orang tuh ya. Walaupun saya udah diceritain gini orang ini gini, nanti besok lagi ketemu bisa lupa sayanya. Bukan lupa persoalannya, lupa muka orangnya. Nah kalau saudara merasakan, oh ini kok kayak orang baru ya, bisa disapa, itu kontribusi namanya ya. Jadi kita harus belajar supaya apa? Bertumbuh, berbuah ya. Dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Saya juga melihat di sini ada beberapa yang baru, kemungkinan dari luar kota atau yang dari dalam kota, tapi saya lihat ada yang baru. Mungkin juga tidak baru, cuman sudah pernah datang sekali dua kali. Ya, saya ucapkan selamat datang buat yang datang pada pagi hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan. Di manakah sebenarnya Engkau tanam kami ini? Dan buat kami bisa bertumbuh, berbuah, dan dinikmati. Engkau tahu Tuhan, kami tidak mau untuk tanam di tempat ini, dicabut tanam di tempat lain, cabut tanam di tempat lain, dan kami tidak mungkin bisa Tuhan tumbuh di sini dan tumbuh di sana. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dalam hal ini dimanapun juga kami berada, baik yang ada di tempat ini atau di tempat lain, buat kami mendapatkan suatu tanah yang subur Tuhan, supaya kami tertanam di tempat tanah yang subur dan jangan tanah yang berbatu-batu, sehingga kami dapat tumbuh, kami berbuah, berakar kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini mari kita bersatu hati saudara. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara ini. Jangan mikirkan yang lain, tapi sehati dengan saya sepakat untuk berdoa. Bapak, saat ini kami sehati, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala kesalahan, segala tindakan, perbuatan, putusan yang mungkin gak pas di hati-Mu. Untuk itu kami mohon ampun. Ampuni bangsa kami, ampuni negara kami, ampuni pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang kadang-kadang melakukan perkara-perkara yang gak pas di hati-Mu. Kami mohon ampun untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami tetap berdoa. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengendalikan akan pemerintahan negara kami ini. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan marifat, roh kebijaksanaan untuk Bapak Presiden,
Wakil Presiden, semua staf yang ada, kabinet, dan semua menteri, ABRI, dan kepolisian. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan terus memberikan kepada mereka roh kebijaksanaan dan kesabaran, serta memberikan kepada mereka hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyerahkan pemerintahan negara kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang terus mengendalikan akan bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami diberkati dan dilepaskan dari semua perkara yang tidak benar. Terima kasih untuk semua. Dan saat ini kami tetap berdoa untuk bencana alam yang mulai kami mendengar di daerah-daerah di mana-mana Tuhan. Terjadi banjir, longsor, lalu gempa bumi, gunung meletus. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Banyak anak-anak-Mu yang tinggal di daerah-daerah yang seperti itu. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau yang membuat secara minimal supaya anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada terluput Tuhan. Inilah doa kami. Dan saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan akan semua rencana dan planning daripada JKI Anugerah dan Eklesia ini untuk pelayanan ke Uganda. Kami berdoa saat ini, kirimkan roh pertobatan, kirimkan malaikat-Mu untuk menaburkan akan roh kesiapsiagaan, mencangkul, membajak akan setiap tanah-tanah hati di Uganda. Kami percaya saat kami datang, kami menaburkan benih-benih yang unggul ini Tuhan. Maka benih ini akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Persiapan demi persiapan, baik yang kami lakukan maupun di Uganda, kami minta biarlah ada kerjasama antara panitia di sana dan panitia di sini, sampai terjadi kesatuan dan lawatan boleh terjadi di Uganda. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk lawatan pulau-pulau. Mohon anugerah-Mu, tanamkan bagi setiap anak-anak-Mu berkontribusi bersama-sama untuk menjadi berkat buat pulau-pulau di Indonesia. Karena ini lawatan putaran kedua terakhir, kami percaya Engkau turut campur dalam perkara ini. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh mengucap syukur sepanjang seminggu ini dari Senin sampai Sabtu. Kami boleh berada di tempat ini dan kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu, setiap hari mendengar firman akan membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Karena firman-Mu itu merupakan suatu benteng pertahanan kami, sehingga kuasa kegelapan tidak akan berani menembak kami, karena kami ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Dan saat ini kami tetap minta kekuatan baru, kesehatan baru, sehingga kami ini kuat, sehat Tuhan. Tidak ada virus-virus yang mencelakakan kami. Kami dapat mengatasinya karena kami percaya kepada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan saudara. Setiap pagi kita akan datang kepada Tuhan sebelum melakukan semua pekerjaan kami. Ayo kita melakukan pengurapan dan percaya minyak urapan yang akan membentengi kami, meliputi kami, meluputkan daripada segala malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak surgawi, ini minyak supranatural, ini minyak keajaiban, ini minyak kesembuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami taruh di tubuh kami Tuhan. Maka pengkafaran yang daripada-Mu dari ujung rambut sampai ke telapak kaki terjadi dalam hidup kami. Pengkafaran terjadi pada mata kami,
telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Ialah sungguh-sungguh Tuhan, pengcoveran-Mu dengan minyak keajaiban ini terjadi. Semua yang tidak baik dalam nama Tuhan Yesus, biar olesan ini terjadi pada tangan kami dan kaki kami ya Tuhan. Maka kami percaya perjalanan kami hari ini semua menghasilkan luar biasa. Apa yang kami kerjakan hari ini dengan tangan kami Tuhan, menghasilkan buah yang luar biasa. Berkat yang Kau sediakan buat kami, kami terima dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik. Keluar dari tempat ini semua berkat yang terbaik kami terima. Pimpinan yang terbaik kami terima. Kenyataan-kenyataan hidup kami dapat mengatasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.